Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apakah kita bisa mendengar suara Tuhan, apakah manusia yang hidup di zaman ini bisa mendengar suara Tuhan. Ini adalah masih seri yang sama ya, yaitu saatnya keluar dari ajaran Pentakosta Karismatik. Belum lama ini kalau kita perhatikan di YouTube ya, ada seorang pendeta yaitu pendeta Insinyur Niko yang mengatakan bahwa Tuhan itu berbicara pada dia untuk menghardik virus corona COVID-19 ini. Ya. Pada saat ini saya tidak membahas tentang bagaimana Insinyur Niko ini pendeta Insinyur Niko itu adalah pendeta senior, ya sangat senior di kalangan Pentakosta Karismatik. Tahun 90-an juga saya sering mengikuti KKR-nya beliau ini. Saya sudah di Pentakosta Karismatik di Aliran ini kira-kira selama 17 tahun ya. Tapi semakin saya mempelajari firman Tuhan, Alkitab, yang ada di Alkitab itu, semakin saya mengerti ajaran-ajarannya aliran Pentakosta Karismatik itu ternyata tidak alkitabiah. Kebanyakan dari mereka menggunakan ayat dari Yohanes 10 ini sebagai pedoman, sebagai mengartikan bahwa manusia pada zaman ini masih bisa mendengar suara Tuhan. Tentunya di backup dengan ayat-ayat yang lain seperti Tuhan itu tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya. Memang Tuhan tidak berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama. Tuhan tidak berubah. Tuhan adalah Alfa dan Omega. Tidak akan berubah. Tuhan adalah kasih dari zaman dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan adalah kasih. Tapi caranya Tuhan itu berbeda-beda dari perjanjian lama, perjanjian baru itu sampai saat ini berbeda. Mereka banyak menggunakan ayat ini, Yohanes 10. Kalau kita baca ayat ini ya, Yohanes 10 itu adalah tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Aku adalah gembala yang baik. Aku mengenal Bapa, Bapa mengenal aku, dan domba-dombaku mengenal suaraku. Ya, di Yohanes 10 itu seperti itu ditulisnya. Kalau kita perhatikan sejenak, memang kemungkinan artinya memang Tuhan masih bisa berbicara ya, tapi ini adalah suatu perumpamaan, bukan cerita asli. Nah, jadi kita tidak bisa mengartikan suatu perumpamaan itu sebagai cerita asli. Aku adalah gembala yang baik. Gembala di sini maksudnya adalah Tuhan. Dan domba-domba di sini adalah kita sebagai orang percaya. Dan kita tidak bisa mengartikan kalau suara itu adalah suara Tuhan langsung yang kita dengar. Suara di sini adalah firman Tuhan yang sudah tertulis tentunya di Alkitab. Ya. Kita juga bisa membuktikan ya, dari perjanjian lama, perjanjian baru. Bagaimana zaman dahulu manusia mendengar firman Tuhan. Kita bisa lihat ya. Saya mengharapkan kalau bisa mendengar video ini dari awal sampai akhir. Jadi Anda bisa mengerti. Ini adalah, menurut saya adalah topik yang sangat penting ya. Karena dengan topik ini Anda akan bisa mengerti ajaran-ajaran yang lain. Ya. Di kalangan Pentakosta Karismatik, ini adalah topik yang utama buat mereka. Mereka merasa bahwa mereka masih bisa mendengar suara Tuhan. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, ya, di Keluaran 9 ayat 35. Bagaimana Tuhan berbicara kepada Firaun di ayat ini. Berkeraslah hati Firaun, sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Ya. Jadi Tuhan tidak berbicara langsung kepada Firaun melalui perantaraan Musa. Difirmankanlah kepada Musa dan Musa berbicara kepada Firaun. Jadi seperti itulah sebenarnya
Tuhan berbicara, ya. Tuhan berbicara kepada hamba-hambanya, bukan kepada manusia langsung. Hamba-hambanya itu adalah nabinya. Nabinya itu adalah seorang yang dipilih Tuhan secara khusus, untuk tujuan yang khusus. Ya. Kita baca juga di Yeremia. Ya. Yeremia 7 ayat yang ke-25 kita baca. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka siapa? Hamba-hambaku, yaitu para nabi, hari demi hari, terus-menerus. Jadi Tuhan mengutus mereka, hambanya para nabi, untuk Tuhan bisa berbicara pada nabi, dan nabi ini yang berbicara kepada manusia lain, bangsa Israel pada saat itu. Kita juga bisa lihat dari nabi yang lain seperti Daniel. Kita baca Daniel 9:10. Daniel pasal yang 9 ayat yang ke-10. Dan tidak mendengarkan suara Tuhan yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya. Jadi hukum yang telah difirmankannya kepada kami, yaitu bangsa Israel, dengan apa? Perantaraan nabi dan hamba-hambanya. Jadi Tuhan berbicara kepada Daniel, lalu Daniel bicara kepada bangsa Israel. Demikian juga di Maleakhi. Kita bisa baca Maleakhi 1 ayat 1. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Jadi kalau kita baca semua di perjanjian lama, Anda bisa baca Hosea, Yoel, yang pasal-pasal yang pertama itu mengatakan hal yang demikian. Tuhan berbicara dengan perantaraan. Ya. Jadi kalau kita lihat di perjanjian lama, Tuhan itu tidak pernah berbicara kepada manusia secara langsung. Dia menggunakan nabi-nabinya yang dipilih secara khusus untuk tujuan yang khusus. Sehingga Tuhan bisa berbicara kepada nabi, dan nabi berbicara kepada manusia yang lain, bangsa Israel pada saat perjanjian lama. Begitulah cara kerja Tuhan di saat perjanjian lama. Sekarang kita mau lihat bagaimana Tuhan bekerja, berbicara di perjanjian baru. Kita langsung aja baca Ibrani 1 ya. Ibrani 1 ayat yang 1. Setelah pada zaman dahulu, Tuhan berulang kali. Ya, ini kata-kata yang sama yang digunakan di Yeremia 7 ayat 25 yang sebelumnya kita baca tadi. Tuhan berulang kali. Ya. Ini sama yang dikatakan di Yeremia 7 ayat 25 ya. Tuhan berulang kali. Ya. Setiap hari berkali-kali Tuhan berbicara kepada bangsa Israel. Dan dalam berbagai cara berbicara. Jadi Tuhan berbicara dengan berbagai cara kepada nenek moyang bangsa Israel dengan perantara nabi-nabi. Di ayat yang kedua kita lihat. Itu dulu di perjanjian lama seperti itu ya. Di perjanjian baru seperti apa? Kita lihat ayat yang kedua. Maka pada zaman akhir ini adalah zaman pada saat Tuhan Yesus hidup, sampai zaman para rasul, dan kemudian zaman sampai saat ini. Itu adalah zaman akhir. Ya. Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, dengan perantaran Tuhan Yesus sendiri, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Tuhan telah menjadikan alam semesta. Jadi pada saat perjanjian baru, Tuhan berbicara kepada bukan kepada nabinya lagi, tapi kepada perantaran anaknya. Ya. Jadi cara Tuhan itu emang berbeda. Dulu pada zaman perjanjian lama dengan perantaran nabi, dari perjanjian baru itu dengan perantaran anaknya. Memang Tuhan itu adalah tidak berubah dahulu, sekarang, sampai selamanya. Secara natural nggak mungkin Tuhan berubah. Apa yang dikatakannya dari dulu tidak akan berubah saat ini dan selamanya. Tetapi caranya berubah. Dulu mengirim nabi, mengutus nabi, dan memilih nabi secara khusus.
sekarang mengutus anaknya. Ya. Berubah caranya. Nah, setelah Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, dibangkitkan, kemudian naik ke surga, setelah Tuhan Yesus tidak ada di dunia ini lagi, apakah manusia bisa langsung mendengar suara Tuhan? Tidak juga ya. Kita baca di kisah 15, kisah para rasul 15. Saya baca yang 7b-nya aja ya. Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Tuhan memilih aku dari antara kamu. Ini adalah Petrus sedang berbicara kepada murid-murid yang lain. Telah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaran mulutku, dengan perantaran Petrus, bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil, menjadi percaya. Jadi setelah Tuhan Yesus tidak hidup di dunia ini lagi, yang meneruskan pekerjaannya siapa? Murid-muridnya. Dengan perantaran Petrus, kita bisa mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya. Apakah hanya Petrus? Tidak, kita baca juga di 2 Timotius 4 ayat 17. Bagaimana Paulus mengatakan ini? 2 Timotius 4 ayat 17, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaranku, perantaran Paulus, Injil diberitakan dengan sepenuhnya dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Berarti seluruh manusia di dunia ini bisa mendengarkan berita Injil dengan perantaran Paulus, dengan perantaran Petrus. Jadi manusia di dunia ini setelah Tuhan Yesus tidak hidup di dunia ini lagi, yang meneruskan adalah para rasulnya, muridnya. Ya. Dengan muridnya inilah kita bisa mendengar. Dengan muridnya inilah kita bisa bisa mendengar tentang firman Tuhan. Bukan mendengar secara langsung dari Tuhan. Kita bisa mendengar, kita bisa membedakan mana suara Tuhan, tidak. Ya. Dengan perantaran rasul. Lalu dengan perantaran rasul, nanti kalau rasul sudah tidak ada di dunia ini lagi, maksudnya sudah mati, zamannya sudah berubah, apakah kita bisa mendengar suara Tuhan? Kita baca dulu di Roma 1. Ya. Roma 1 ayat 1 dan 2 kita baca. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus dipanggil menjadi rasul. Jadi Paulus dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Tuhan. Ya. Sama kayak tadi. Ayat yang kedua kita baca, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaran nabi-nabi dalam kitab-kitab suci. Jadi Injil itu sudah dijanjikan oleh Tuhan bahwa Injil itu akan dibuat. Ya. Seperti halnya Tuhan menjanjikan siapa? Penghibur. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji akan memberikan kita penghibur supaya kita tidak ditinggalkan sendiri. Siapa itu penghibur? Yaitu pencurahan Roh Kudus. Ya. Jadi kita sudah menerima Roh Kudus. Ya. Pada saat dengan bantuan Roh Kudus lah, para rasul atau murid-murid Tuhan ini bisa membuat firman Tuhan, menulis firman Tuhan, dibuat di dalam perjanjian baru ini. Jadi dengan bantuan Roh Kudus, diinspirasikan oleh Roh Kudus, mereka mempunyai kekuatan untuk menulis firman Tuhan, yaitu perjanjian baru di Alkitab. Ya. Kita baca di 2 Timotius. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Tuhan. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Tuhan, ini adalah tidak lain adalah Injil atau Alkitab. Itulah segala tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Itulah cara kerja Roh Kudus seperti itu. Memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran.
Ya. Jadi kita di dalam memperbaiki atau di dalam mengajar tentang apa? Mengajar tentang kebenaran, menyatakan kesalahan, ya, untuk memperbaiki kelakuan di dalam kebenaran, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Ya, kita sudah punya, Tuhan sudah sediakan itu semua di Alkitab. Tulisan yang diilhamkan Tuhan itu adalah Alkitab. Jadi Alkitab itu sangat berguna. Ya. Kita mau mengetahui itu tentang kebenaran, adanya di Alkitab. Semua sudah ada. Untuk mengajar tentang kebenaran ada. Untuk menyatakan kesalahan ada. Untuk memperbaiki kelakuan kita sebagai orang Kristen ada di Alkitab. Untuk mendidik orang dalam kebenaran. Semua ada sesuai dengan Paulus katakan di 2 Timotius ini. Ya. Jadi apalagi yang kita butuhkan untuk kita hidup dalam kebenaran? Apa kita masih mau, masih ingin, atau masih membutuhkan suara Tuhan langsung? Ya. Sebenarnya di Alkitab sudah ada semua, buat apa lagi? Ya. Dan Tuhan memang sudah tidak berbicara lagi, seperti halnya di antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya. Perjanjian lama itu berakhir angka 430-an. Ya. Jadi sebelum Masehi, ya, itu ada. Jadi setelah perjanjian lama selesai, antara perjanjian lama dan kelahiran Yohanes Pembaptis, itu ada sekitar 400 tahun. Jadi selama 400 tahun itu, Tuhan tidak berfirman, Tuhan tidak berbicara kepada manusia, ataupun kepada nabinya selama 400 tahun. Ya. Demikian juga saat ini. Dari zaman para rasul sudah berhenti, ya. Dari zaman Wahyu sudah ditulis oleh Yohanes pada tahun 96, ya, sesudah Masehi. Dan sejak saat itu sampai saat ini, Tuhan sudah tidak berbicara lagi. Selama hampir mungkin 2000 tahun Tuhan sudah tidak berbicara lagi. Karena apa? Semua sudah ditulis di dalam Alkitab. Ingat apa yang Tuhan Yesus katakan di kayu salib? It is finished. Ya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di dunia ini sudah selesai. Alkitab sekarang sudah selesai ditulis. Diakhiri oleh penulisan Wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Sudah selesai. Kalau kita baca di Yohanes 22 ayat 18, ya, tidak ada orang boleh menambahkan atau mengurangi dari firman Tuhan ini. Itu membuktikan bahwa Alkitab itu memang sudah selesai ditulis. Jadi tidak ada lagi Tuhan tidak berfirman lagi. Jadi kalau memang itu menurut Alkitab Tuhan sudah tidak berfirman lagi, kenapa kita ada manusia atau pendeta yang mengaku-ngaku bisa mendengar suara Tuhan? Kita baca di 1 Korintus, ya. 1 Korintus 12. Kita baca ayat ke-27. Kamu semua adalah tubuh Kristus. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ayat yang ke-28. Dan Tuhan telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, yang ketiga sebagai pengajar. Dan semua ini adalah ketiga orang ini, rasul, nabi, dan pengajar, hidup di dalam zaman yang berbeda. Di ayat 29 ditulis, apakah mereka semua adalah rasul, nabi, dan pengajar? Ya. Itu menandakan bahwa tidak semua orang mempunyai karunia yang sama. Nabi adalah sebagai nabi pada zamannya, rasul adalah rasul dalam zamannya, dan pengajar adalah pengajar yang dibutuhkan, yang Tuhan gunakan pengajar pada zamannya. Ya. Adakah mereka semua mendapat karunia mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa Arab, atau untuk menafsirkan bahasa Arab? Tidak. Semua sudah ditentukan tugasnya masing-masing. Jadi menurut saya kalau dengan ini sebenarnya ayat 29 ini sudah jelas, ya. Kita dikaruniakan oleh Tuhan, diberikan karunia oleh Tuhan dengan berbeda-beda. Kalau ada dikaruniakan sebagai nabi, nabi itu hanya ada di perjanjian lama. Ya.
Rasul, saya katakan rasul ini karena banyak kan kata rasul itu di perjanjian baru. Untuk membedakan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Murid-murid Tuhan itu digunakan untuk sebagai murid-murid untuk meneruskan pekerjaan Tuhan. Nah, kita sekarang sebagai yang ada yaitu pengajar. Ya. Di zaman yang berbeda dengan cara yang berbeda Tuhan menggunakannya. Dan pengajar itu bukan rasul, pengajar itu bukan nabi. Nah, pengajar adalah apa? Mengajarkan Injil, memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Bukan mengadakan mujizat, bukan mendengar suara Tuhan, bukan. Suara Tuhan semua sudah ada di Alkitab, jadi tinggal mengajar aja. Ya. Itulah tugas pengajar, pendeta, guru pada saat ini ya mengajar sesuai dengan Alkitab. Ya. Kalau kita perhatikan sejarah ya, bukan hanya aliran Pentakosta karismatik yang mengaku bisa mendengar suara Tuhan. Ya. Pada tahun 1830, ada seseorang juga yang mengaku mendengar suara Tuhan, yaitu namanya Joseph Smith. Dia mengaku bisa mendengar suara Tuhan, bahkan dia mengaku bahwa bertemu dengan malaikat Tuhan langsung. Jadi Tuhan mengirim malaikatnya langsung bertemu dengan dia. Namanya Joseph Smith. Dan malaikat itu mengatakan kalau Joseph Smith ini harus menemukan firman Tuhan tambahan yang ditulis di dalam golden plate. Dia harus menemukan itu. Ya. Menurut pengakuannya setelah dia menemukan itu, dibikinlah Alkitab. Ya, dibikinlah suatu buku, yaitu tambahan firman Tuhan dikatakannya. Ya, yang disebut dengan Book of Mormon. Mendirikan aliran yang namanya Mormon. Dari pengakuannya bahwa dia bisa mendengar suara Tuhan langsung. Bahkan bertemu dengan malaikat. Bukan hanya Joseph Smith, 40 tahun kemudian, ya, tahun 1870, yang namanya Watchtower, satu kelompok community atau grup, itu kelompok orang yang mengaku kalau Tuhan itu berbicara langsung kepada mereka. Ya, pada saat mereka berdoa, berlutut, angkat tangan, mereka itu menerima firman Tuhan langsung dari Tuhan. Dari situlah mereka bisa mengatakan bahwa inilah ajaran-ajaran dari Tuhan, yaitu tambahan firman setelah Alkitab. Jadi mereka ini juga percaya, Mormon juga percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan, tapi harus ada tambahannya. Tapi mereka juga percaya ada tambahannya dari Tuhan sendiri katanya. Watchtower. Jadi setelah mereka menerima firman Tuhan yang mereka akui ini firman Tuhan, lalu mereka menyebarkannya ke gereja mereka masing-masing, yaitu Saksi Yehova, gereja-gereja Saksi Yehova. Watchtower tahun 1870. Itulah cara mereka mendapatkan doktrin-doktrin mereka. Yang kita ketahui doktrin-doktrin mereka itu adalah sesat. Karena apa? Ya, mereka mengaku mendengar firman Tuhan. Kalau kita lihat, bukan hanya ini juga ya, bukan hanya Mormon dan Saksi Yehova. Ya, mereka juga ada yang namanya Christian Science yang didirikan oleh Mary Baker Eddy. Mary Baker Eddy ini mendirikan Christian Science itu sekitar tahun yang tidak berbeda dari tahun pendirian aliran Pentakosta karismatik. Mary Baker Eddy ini juga mengaku bahwa dia juga bisa mendengar suara Tuhan, mendirikan yang namanya Christian Science. Christian Science ini tidak lain adalah aliran sesat juga. Jadi kalau kita lihat ya, nah setelah Christian Science ini, barulah muncul yang namanya Charles Fox Parham dan muridnya bernama Agnes Osman. Mengaku bisa berbahasa roh. Charles Fox Parham itu mengaku bisa mendengar Tuhan langsung pada saat dia berkhotbah. Jadi apa yang dikatakan dia itu langsung dari Tuhan ajarannya. Itu Charles Fox Parham. Ya. Dari saat situlah tahun 1901-1906 ya, dengan asisten yang bernama William J. Seymour itu mendirikan suatu aliran, yaitu lahirlah Pentakosta dulu. Dari Pentakosta lalu berkembang dengan kemudian menjadi
aliran karismatik sampai saat ini. Jadi kalau kita lihat ya, orang-orang yang mengaku bisa mendengar suara Tuhan itu adalah aliran pendirikan aliran sesat. Karena apa? Mereka merasa kurang. Alkitab itu mereka merasa kurang. Mereka mau yang lebih. Itulah ciri-ciri yang utama dari aliran sesat, yaitu bisa mendengar suara Tuhan langsung. Seolah-olah dia adalah nabi pada zaman ini. Tidak ada di Alkitab, juga tidak ada. Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa Tuhan berbicara langsung kepada manusia. Tidak. Dan di Alkitab tidak mengajarkan hal ini. Terus aliran-aliran seperti Pentakosta karismatik ini mendapat ajaran dari mana? Saya juga tidak bisa menjawabnya. Yang jelas bukan dari Alkitab. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal itu. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita semua. Amin.